الفاتحة لحضرة المصطفى أحمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأهل بيته جميع مشايخنا ومعهم الفاتحة. الفاتحة لوالدنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, sholat subuh berjamaah, dan jangan lupa niat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi masjid lillahi ta'ala, niat saya iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, meneruskan yang kemarin. Di sini faslun wa syurutu sihhatil qudwati ay alla ya'lama butlana salati imamihi bi hadasin aw ghairihi wa alla ya'taqida butlanaha kamujtahidaini ikhtalafa fil qiblati. Para jamaah, pada kesempatan kali ini menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya bermakmum. Kita sholat berjamaah, bagaimana syarat-syaratnya? Yaitu diantaranya di sini disebutkan agar sholat kita itu sah, kita tidak tahu bahwa sholatnya imam itu batal. Di antaranya adalah itu. Kan kadang-kadang imam itu sholatnya tidak sah karena tidak punya wudu, dan makmum tidak tahu, ya ada masalah. Kalau mamanya imam tahu, maka sholatnya makmum tidak sah, sebab ikut kepada orang yang jelas sholatnya tidak sah, ya karena faktor tadi. Kemudian juga di sini wa alla yakunal imamu wa alla ya'taqida al-ma'mum wujuba qadaiha kamuqimin tayammama. Dan juga makmum tidak boleh meyakini bahwa sholatnya imam itu harus diulang lagi, artinya qada, wajib diqada lagi. Karena bisa saja kan sholatnya imam harus diulang lagi, kan ada, terutama dalam bab tayammum. Imam tayammum karena faktor contohnya di sini orang mukim atau ada di rumah tayammum, dan biasanya di tempat itu air ada atau bahkan banyak, pada satu saat tidak ada, kan tayammum. Orang yang tayammum seperti itu sholatnya diulang lagi. Sekarang sholat tapi dii'adah lagi, diulang lagi. Jadi dalam bab tayammum itu ada orang yang sholatnya tidak usah ulang lagi, ada yang harus diulang lagi dalam bab tayammum. Contohnya yang diulang lagi itu seperti tadi, bertayammum karena alasan tidak ada air. Cuman biasanya air di sini banyak, itu sholatnya diulang lagi.
Kalau memang musim kemarau, setiap musim kemarau tidak ada, itu tidak usah diulang lagi. Kemudian juga karena sakit, tidak usah diulang lagi. Itu namanya sholatnya orang yang harus diulang lagi. Cuman kalau mamanya kita agak tahu ya tidak ada masalah. Jadi makmum ternyata sholatnya imam seperti itu, ya tidak ada masalah. Ini ya kan orangnya tahu ini. Kemudian juga wala yakunal imamu makmuman. Makmum, imamnya tidak boleh menjadi makmum. Artinya umpamanya di sini berjamaah. Kemudian sampean datang. Ada makmum kan, di belakangnya imam ada makmum. Kemudian jenengan itu bermakmum kepada yang di belakang, bukan bermakmum kepada imam yang di depan. Dan ditentukan, tentunya ini yang menyebabkan tidak batal yang menyebabkan batal ditentukan. Dalam hatinya mengatakan saya bermakmum kepada orang ini. Maka sampean kan itu yang diangkat imam, yang di belakang. Jadi tidak boleh makmum diangkat imam, tidak boleh. Kecuali sudah selesai. Contohnya jemaah di masjid ini sudah selesai. Ada yang nambah 2 atau 1 rakaat karena terlambat tadi. Kemudian sampean datang lebih terlambat lagi sehingga berjamaah sudah selesai. Maka sampean bermakmum ke itu kan tidak ada masalah. Itu sudah bukan makmum lagi karena sudah selesai berjamaah. Dia menambah 1 rakaat. Jadi sampean bermakmum ke itu orang itu, tidak apa-apa. Jadi berjamaah dengan orang yang nambah 1 atau 2 rakaat itu. Sampean apa harus kasih tahu kepada imam yang diangkat yang diangkat imam itu? Ya cukup sampean itu niatnya diperkeras. Usolli fardal isya'i arba rakaatin makmuman. Imam di depan itu mendengar. Kenapa kok diperkeras? Kadang-kadang kan orang etulit atau suaranya dikeraskan mengatakan makmuman. Tujuannya agar imam yang diangkat imam di depan itu langsung berniat, saya sekarang jadi imam. Jadi umpamanya saya sholat sendirian lah, kemudian sampean datang bermakmum sampean. Sampean itu kalau bisa memberitahu terhadap imam bahwa sampean bermakmum. Tujuannya apa? Agar imam berniat jadi imam. Sebenarnya tidak wajib memberitahu itu. Cuman agar imam berniat menjadi imam. Jadi di pertengahan jalan itu tidak apa-apa niat jadi imam di pertengahan jalan seperti tadi. Kalau makmum tidak boleh niat di pertengahan sholat. Tidak boleh tentunya. Artinya tidak boleh asalnya ikut. Tetapi tidak niat jadi makmum. Ikut. Kemudian dalam 1 rakaat saya sekarang mau makmum saja. Padahal sebelumnya ikut. Itu dari awal sudah tidak sah. Ikut tanpa ada ikatan makmum itu tidak boleh. Dengan berdua sholat. Yang di belakang sampean itu terus ikut sampean, tapi tak niat makmuman itu tidak boleh. Itu namanya ikut orang lain tanpa ada ikatan. Ini namanya syarat seperti itu. Kemudian wala yakuna ummiyan wa huwa man la yuhsinu harfan minal Fatihah bi ayyujiza anhu bil kulliyah aw an ikhrajihi ila akhirih.
Kemudian imam harus bacaannya yang benar. Kalau bacaannya salah, ini di sini dikatakan yang merusak terhadap bacaan Fatihah khususnya satu huruf minal Fatihah. Wa huwa man la yuhsinu, yaitu orang yang tidak bisa membaca dengan baik harfan minal Fatihati, satu huruf dari Fatihah. Artinya bacaannya makhrajnya kurang benar, bahkan bisa menyebabkan salah artinya. Maknanya bisa fatal. Itu juga tidak boleh. Kemudian ila idza tada bihi misluhu, kecuali sama-sama seperti itu. Artinya sama-sama bacaannya banyak salah. Wala yaqtadiyar rajulu bil mar'ati, dan juga perempuan, laki-laki tidak boleh bermakmum pada perempuan, tidak boleh. Imamnya adalah perempuan dalam sholat, maksudnya ya, dalam sholat imamnya perempuan, tidak boleh. Kemudian kalau sama-sama perempuannya ya ada masalah. Artinya makmumnya perempuan, imamnya perempuan ya boleh. Walau shalla khalfahu summa tabayyana kufruhu au jununuhu. Kemudian apabila ada orang sholat di belakang imam, summa tabayyana fi asna'i sholat, kemudian di tengah sholat ternyata jelas kufurnya, au jununuhu atau gila, au kaunuhu ibra'atan atau ternyata perempuan, au makmuman atau makmum, au ummiyan a'adaha, maka harus diulang lagi sholatnya. Jadi di pertengahan sholat, di awal sholat dia ya tidak tahu, artinya yakin laki-laki imamnya. Ternyata di pertengahan sholat tahu bahwa imamnya perempuan, maka langsung sampean keluar dari berjamaah agar tidak usah diulang lagi. Kalau mamanya sampean terus ya tidak bisa batal sholat. Ya, tapi tidak mungkin kan, tidak mungkin terjadi. Mosok perempuan berpakaian laki-laki kan tidak mungkin. Biasanya perempuan kan pakai mukena. Ini hal yang tidak mungkin. Au makmuman, atau ternyata makmum yang dijadikan imam oleh jenengan itu adalah makmum. Itu juga masalah juga ini. Jadi harus diulang lagi sholatnya, harus sholat lagi, artinya anggaplah batal. Jadi seperti yang dikatakan tadi, makmum tidak boleh diangkat imam. Intinya seperti itu ya. Kemudian illa in bana imamuhu muhdisan au junuban, kecuali ternyata setelah sholat imamnya adalah tidak punya wudu, maka tetap sah sampean sebagai makmum. Jadi kan sampean nggak tahu setelah sholat ternyata dia tidak punya wudu, ya tentu lupa, imamnya lupa, maka artinya tidak ada masalah sholatnya sampean. Au alaihi najasatun khafiyatun, atau ternyata imam itu bajunya atau di salah satu anggota tubuhnya ada najisnya, tapi najis yang khafiyah, najis yang sulit dilihat oleh mata, maka tidak ada masalah. Au bana imamuhu
qa'iman li rak'atin zaidatin, atau ternyata imamnya ada pada rakaat lebih. Waqad dhannahu fi rak'atin asliyatin faqama ma'ahu jahilan a'ata bi arkaniha kulliha fala qada alaihi. Jadi atau imamnya ada di rakaat lebih dan sebelumnya enggak tahu, itu tidak ada masalah. Cuman ini yang perlu diketahui jenengan kalau umpamanya berjamaah ya. Imam lebih. Imamnya lebih rakaatnya. Anggaplah zuhur. Imam ternyata masuk ke rakaat yang kelima. Lebih. Dan sampean tahu, sebagai makmum tahu. Tapi imam diberi peringatan, dibaca subhanallah atau yang lain, ternyata terus masuk ke rakaat yang kelima, atau maghrib masuk ke rakaat yang keempat. Jenengan tidak boleh ikut. Tidak boleh ikut imam yang lebih rakaat. Kalau jenengan ikut, sholatnya sampean batal. Karena sampean tahu bahwa lebih. Imamnya bagaimana? Namanya imam itu ragu. Jadi tidak ada masalah. Imamnya sholatnya sah. Karena dia merasa kurang. Kalau jenengan tahu bahwa rakaatnya imam ini lebih, berarti yang sampean itu tidak usah ikut ke atas. Sampean tunggu di tahiyat akhir. Sampean tunggu di tahiyat. Menunggu imam yang melanjutkan ke atas. Karena dia yakin kurang kan, tidak ada masalah sholatnya imam. Yang masalah makmum yang tahu bahwa imamnya lebih, kemudian ikut. Nah itu yang batal makmum. Kalau sampean sebagai imam seperti itu merasa kurang kan? Diberitahu dia tetap menambah. Ya tidak ada masalah sholatnya. Namanya dia merasa kurang. Yang sampean yang salah tidak usah ikut. Bisa dua opsi, bisa sampean itu niat keluar berjamaah. Hatinya harus berniat sengkoklah keluar dari jemaah. Nah, berarti jenengan meneruskan sendiri. Jadi imam meneruskan sendiri, sampean meneruskan sendiri. Setelah selesai sampean tahiyat akhir, salam sampean. Atau nunggu sampean itu di tahiyat akhir itu nunggu bayar tahiyat sampai selesai, ternyata imam belum turun ke bawah, sampean tunggu. Kemudian setelah tahiyat akhir imam selesai uluk salam, manggil salam, sampean manggil salam juga. Jadi menunggu di tahiyat akhir. Jadi makmum yang ikut tidak sah, batal sholatnya. Kenapa kok batal? Karena rakaat lebih itu batal kalau sengaja. Artinya menambah rukun dalam sholat dan sengaja itu batal. Sujud lebih sengaja batal. Sampean menambah rakaat sengaja batal. Kalau sampean ragu atau makmum yang enggak tahu ya. Ada makmum satunya tahu, makmum satunya enggak tahu bahwa lebih. Ya sampean ikut enggak apa-apa. Sebab sampean enggak tahu kalau lebih. Yang satunya itu jangan ikut. Ini masalah tahu dan tidaknya atau yakin dan tidaknya kan. Jadi itu. Faslun yustaratu li sihhatil jama'ah sab'atu syurutin alla yataqaddama al-ma'mum ala imamihi. Juga ini syaratnya posisi imam. Posisi makmum dan imam.
makmum tidak boleh posisinya, tempatnya tidak boleh lebih maju dibandingkan imam. Jadi makmum itu harus di belakang. Di belakang. Kalau lebih ngadeun makmum maka dasar. Yang jadi ukuran adalah kaki bagian belakang. Apa? Cak baturna tombet. Apa? Tombet. Apa? Hah? Tongkat. Itu yang jadi ukuran. Kalau mamanya kaki bagian depan yang lebih panjang makmum, tidak ada masalah. Yang penting bagian belakang lebih depan imam. Kalau sholat berdua kan memang harus dekat. Jadi jenengan saya jadi imam di sini berdua, maka sampean ini jangan sholat di shop sana, saya di sini. Jangan di sana sampean. Salah. Sampean itu dekat kiri kanannya imam. Dekat, anggaplah dukelan jarak, dukelan ada budina. Jangan satu shop normal. Jadi kalau sholat berdua imam dan makmum, maka posisi makmum itu ada di kanannya imam dan jaraknya jangan terlalu ke belakang. Jangan satu shop normal. Itu kalau berdua. Jadi kurang baik, kurang utama. Nanti kalau mamanya ada makmum baru, udah jenengan mundur. Mamanya sholat di sini. Anggaplah saya di sini kan di garis-garis shop. Kemudian makmum asalnya berdua di ini yang semestinya dijaga HP. Ini yang bagus. Sebelah kanannya imam dijaga HP ini. Kemudian ternyata ada makmum baru. Yang makmum yang dijaga HP ini mundur ke shop itu. Ke shop yang normal. Cara mundurnya melangkahkan kaki itu maksimal 2 kali. Jadi umpamanya belum lurus, diam, neng gelu sekecil. Neng gelu sekecil, mari neng pah mundur boleh. Dugaleh. Anggaplah si kanan pak ada seret. Pasti kacer seret. Ternyata kilo depan ada sop, ada loros sop. Sampai neng dulu. Anggaplah agar dianggap tidak nyambung antara gerakan pertama dan tambahan itu. Setelah dianggap tidak nyambung, mundur lagi, berarti pas. Diam lagi. Ternyata masih ada renggang kanan kirinya. Sampean merapat. Pokoknya sekiranya melangkahkan kaki itu jangan sampai 3 kali. Kalau 3 kali batal sampean. Jadi umpamanya mundur ke belakang sampai 3 kali batal. Jadi mundurnya 2 kali dulu, diam sejenak, setelah itu mundur lagi. Itu yang benar. Makanya di sini katakan wa yundabu takhallufuhu anhu qalilan, disunnatkan kalau umpamanya makmum dan imam hanya berdua, maka posisi makmum sunnat mundur sedikit. Nah, di sini wa yundabu takhallufuhu qalilan. Jadi mundur sedikit. Fa in sawahu kuriha, umpamanya posisi makmum dan imam itu persis lurus, makruh. Hukumnya makruh. Jadi kalau hanya sholat berduaan, maka posisi wa yaqifu dzakaru an yaminihi.
makmum laki-laki yang hanya berdua itu adalah ada di posisi kanannya imam, seperti yang saya katakan tadi. Ada di posisi kanannya imam dan jaraknya jangan terlalu ke belakang, jangan satu shop normal. Jangan satu shop normal. Fa in jaa akharu famin yasarihi. Umpamanya ada datang makmum baru, kan yang kanan, yang lama. Maka yang diisi yang kiri, jangan yang kanan juga. Jadi ini makmum kan, ini yang kanan imamnya. Kemudian ada datang lagi, maka berdiri di sisi kirinya imam. Dan di posisi shop normal. Jadi jangan niru di cagak HP ini, jangan. Jangan niru di shop makmum lama. Jadi makmum lama kan di depan. Maka makmum baru ada di shop normal. Shop normal itu. Kemudian makmum yang ini, makmum yang lama mundur. Saya katakan tadi. Makmum yang lama mundur. Dan disesuaikan caranya nanti. Kalau umpamanya di belakang ternyata tembok, di belakang tembok dah bisa lagi mundur imam, apa makmum. Dan di depan ada imam peluang untuk maju, maka yang maju imamnya. Jadi imamnya datang. Di sini tembok ternyata di belakangnya cagak ini. Maka makmum baru ya lurus dengan cagak ini. Karena sudah tembok tidak bisa kan. Bagaimana imam? Imam maju. Berarti nanti tercipta shop normal. Normal shopnya. Antara imam dan makmum normal. Jadi imam berarti maju. Jadi seperti itu. Ya kalau mamanya baru semua. Ada orang sholat sendirian. Kemudian jenengan dan temannya datang. Langsung mau berjemaah kepada orang yang tadi. Maka sampean shop normal berarti. Jadi shopnya normal. Intinya kalau makmumnya lebih dari satu, shop normal. Kalau makmumnya hanya satu, shop tidak normal. Artinya shop berdekatan jaraknya antara makmum dan imam, depan dan belakangnya itu tidak normal. Itu ya. Kemudian juga di sini wa yaqifu khalfahu ar-rijal summa ba'da ar-rijal as-sibyan illam yasbiqu ila safil awal fa in sabaqu fahum ahaqqu bihi minar rijal summa ba'dahum an-nisa. Dalam susunan shop imam pertama, kemudian shop pertama adalah bagian laki-laki yang sepuh-sepuh, yang adanya yang bukan anak-anak, itu dalam shop. Jadi kalau mamanya ternyata jemaahnya ada yang sudah dewasa dan ada anak, maka yang shop pertama bagian yang sudah dewasa, anak-anak di belakang. Kecuali anak-anak sudah datang lebih duluan, umpamanya ada di posisi di depan shop pertama, ya ada apa-apa sudah. Kemudian di belakang semua,
Di belakang laki-laki yang sudah dewasa, kemudian yang anak-anak, perempuan di belakang. Jadi sop perempuan itu di belakang, bukan di samping. Ini sudah benar ini. Masjid kadang-kadang kan di samping. Anggap di sini mushola atau masjid. Di tengah diberi satir seperti ini. Di kanan laki-laki, kacer perempuan. Bukan gitu. Sop itu adalah ke belakang. Jadi imam, makmum laki-laki, kemudian paling belakang perempuan. Itu semestinya. Kalau mamanya di samping tetap sah. Cuman keutamaan sop tidak dapat. Karena dalam sholat berjamaah ini banyak bonus. Bonus banyak. Di samping bonus secara umum, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Itu bonus umum. Yang penting sampean berjamaah dapat yang bonus umum. Artinya afdalu min bagaimana berapa itu? Min sab'at afdalu minal fadhi bi sab'in wa ishrina. 27. Atau kadang-kadang ada juga bi khamsatin wa ishrina. Ada 25. Itu bonus umum. Meskipun jenengan lambat, anggaplah imam sudah rakaat terakhir sampai datang, itu dapat sampean. Dapat bonus umum. Cuman dibandingkan yang makmum yang dari takbir bersama imam, sampean tidak dapat itu. Bonus yang itu tidak dapat. Karena jenengan lambat. Ada bonus juga sop. Jenengan sop pertama. Yang sop kedua bonusnya tidak sama dengan sop yang pertama. Lain. Cemula berkat dah lebih bagusan si ada. Bonusnya lain. Sop pertama dan yang kedua itu lain. Terus semakin ke belakang semakin kecil. Dan di depan antara yang kanan imam lain. Yang kanan imam yang bonusnya lebih bagus dibanding yang kirinya imam. Jadi semakin ada di depan, bonusnya ya semakin bagus. Jadi itu namanya tertib dalam shol. Wa yukrahu wuqufuhu munfaridan anis saffi. Makruh ada orang sholat berjamaah ada di belakang sendirian. Jadi sop ini masih ada peluang untuk ada di depan, ternyata sholat di belakang. Itu makruh itu. Kurang baik. Jadi kalau masih ada peluang di depan, ya di depan saja. Kadang-kadang mah sholat tarawih atau sholat berjamaah lainnya cara kelajar di belakang ternyata ada juga makmum sendirian. Jadi di sini sop pertama, sop kedua ada di tembok 1, 2 atau 3 orang. Di sini kosong. Ada itu di Masjid Agung kalau tarawih ada yang di belakang. Di belakang. Sholat sendiri, artinya sholat bermakmum tapi ada di belakang. Kenapa kok bisa seperti itu? Kok malas yang ke depan? Itu makruh ya, makruh. Di sini dikatakan wa yukrahul ma'mum wuqufu mufridan anis saffi. Idza wajada fi sa'atan, apabila ada kesempatan, ada di depan ada peluang.
Fa'ilam yajid sa'atan, umpamanya di depan tidak ada, ahrama summa jarra wahidan. Umpamanya di depan sudah tidak ada. Tuh, remang kopi bian. Sampai takbir dulu. Takbir, kemudian yang di depan itu tulit. Artinya tace, malai mundur. Sampean takbir dulu, bukan sebelum takbir. Jadi setelah sampean Allahu Akbar, kemudian yang di depan itu beri kode. Tace. Apa tujuannya? Agar yang di depan itu mundur menemani orang yang sendirian. Kalau orang paham mundur dia. Kalau tidak paham ya tidak mundur-mundur. Kalau orang paham mundur. Kalau nggak paham nggak mundur. Jadi kalau orang paham langsung sendirian mungkin ini di belakang. Nah, jadi mundur itu. Itu sunat. Kita membantu dia tidak sendirian sunat. Jadi makanya di sini dikatakan summa jarra wahidan wa yundabu ayyusa'idahul majrur. Orang yang ditarik itu sunat membantu dia untuk mundur ke belakang. Itu aturan dalam sholat. Jadi takbir dulu loh, bukan sebelum takbir. Takbir dulu. Berarti takbirnya bukan di sop normal berarti. Takbir di tengah-tengah ini. Kemudian narik. Kemudian ikut mundur juga nanti. Itu sunat untuk membantu. Jadi makruh sholat ada di sop sendirian kalau di depan masih ada. Lain kalau sudah tidak ada ya. Kalau tidak ada caranya seperti itu. Jadi ngajak orang yang di depan untuk mundur. Kalau sudah peluang tidak ada. Asartu sani li sihhatil jama'ati ay'alama bintiqalati imamihi bi ru'yatin aw sama'in walau min muballighin. Yang berikutnya syarat berjamaah agar bisa sah adalah makmum tahu gerakan-gerakan imam, toron ke atas, ruku, sujud, dengan melihat atau dengan mendengar suaranya atau mendengar suara orang penyambung. Artinya mubalik itu. Muadzin lah. Kan muadzin kadang-kadang jadi penyambung. Imam ruku Allahu Akbar, yang di belakang dengar. Jadi tahu gerakan-gerakan imamnya itu jadi syarat. Tahunya itu dengan mendengar suaranya, dengan melihat atau melihat makmum yang di depannya. Umpamanya dengan sop kelima. Jadi sampean lihat sop yang keempat. Itu. Kemudian syaratnya lagi ayyajtami'a fi masjidin wa in ba'datil masafatu wa halatil abniyah. Harus kumpul di satu tempat. Antara imam dan makmum satu tempat. Satu jamaah itu kan ada di masjid, ada di bukan masjid. Kalau di masjid agak lebih ringan syaratnya. Kalau bukan masjid agak lebih ketat. Itu bedanya. Contohnya kalau di masjid seperti di sini, anggaplah imam di sini, makmum ada di luar.
dan di sini tidak ada pintu. Umpamanya tidak ada pintu. Yang pintu ada di tengah. Makmum di luar ada di depan, di samping tembok ini. Itu masih sah kalau masjid. Meskipun pintu tembusnya ada di belakang. Artinya makmum yang di luar entara ka imam kan kudu dubdak temor. Nyanglong geluh pas terus ke delu. Nah, itu sah kalau di masjid. Kalau di ini musola ada makmum di luar, tapi pintu di tengah. Sholat di sini di belakang tembok ini. Tidak sah kalau musola atau di rumah dan seterusnya. Kenapa tidak sah? Karena yang mau ke imam harus menghadap ke timur dulu. Berpaling dulu, itu yang membuat tidak sah. Ya, contohnya lagi umpamanya tingkat. Di sini tingkat, ini musola. Maka pintunya harus di sini, pintu ke atas, harus di depan. Harus di depan. Sebab katanya tadi, jadi makmum yang di atas kalau mau ke imam itu kan terus menghadap kiblat, tidak berpaling. Kalau masjid tidak apa-apa pintu di belakang. Tangga di belakang tidak apa-apa. Tangganya di belakang. Makmum ada di atas sini. Tidak apa-apa. Jadi makmum ada di baratnya tangga. Tidak apa-apa seperti tadi itu. Kalau musola, maka pintunya di sini, pintu tangga. Kalau masjid, tidak apa-apa tangganya di belakang. Itu bedanya. Beda. Atau di sini. Kalau di masjid dengan halaman lain hukumnya. Makanya seperti tadi, kalau di halaman umpamanya di sini sholat hari raya lah sampai keluar. Tidak boleh makmum ada di depannya pintu gerbang menuju masjid. Di sini tidak boleh. Jadi harus makmum yang di luar harus di sana. Pintu masuk tanina masjid, ini kan? Le makmum terus dikisah beni kabere. Mon beda orang apa jeng telasan, beren pintu gerbang tak sah sholat. Sebab bukan masjid. Kalau di masjid katanya tadi boleh kan. Jadi harus makmum itu harus gini, ada di labeng pintu gerbang tanian masjid terus ke timur. Bani ke bere. Tak sah sholatnya yang ke barat. Jadi itu tempat sholat berjamaah kalau masjid lain dengan selain masjid. Masalah urusan tembus-tembus seperti itu. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Coba. Ya, monggo. Ya. Masalah kunut. Kunut itu hukumnya sunnah. Jadi tidak wajib. Boleh-boleh saja kita tidak kunut. Jadi urusan kunut sunat kan? Ada yang kunut, ada yang tidak, terserah lah. Jadi bukan wajib. Anggaplah seperti kita berjemaah di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu tidak ada kunut.
Karena beliau meyakini kesunatan kunut tidak begitu ditekankan sehingga mereka tidak kunut. Ada yang mengatakan kesunatannya adalah ditekankan, artinya bagus, sehingga ada kelompok yang kunut. Jadi itu kita masalah kunut terserah apa kita mau kunut atau tidak. Sejelas kalau umpamanya kita meyakini itu sunat, ya tidak apa-apa sampean kunut. Yang tidak meyakini tidak sunat, ya tidak apa-apa sampean tidak kunut, karena ini adalah perbedaan sesuatu yang tidak menjadi kewajiban, bukan rukun. Mungkin ada lagi ya. Ya. Ya ada apa-apa, maju lagi. Nah, jadi ada tempat kosong di depan. Ya maju lagi. Tapi ini yang harus tahu caranya maju mundur. Harus tidak boleh melakukan yang membatalkan sholat. Maju mundurnya itu. Jadi maju atau mundur langkah kaki maksimal 2 kali, jangan lebih. Ya. Ini lagi sama dengan konot tadi. Jadi yang sunat itu yang imam memang mengajari makmum. Makanya berpaling. Itu berpaling. Baik orang yang mengatakan dikiran itu ada yang mengatakan bersama, ada yang tidak kan, terserah masing-masing. Itu semuanya berpaling menghadap makmum. Itu yang sepakat. Jadi meskipun orang yang mengatakan lo usah zikir bersama-sama, atau orang yang mengatakan zikir bersama-sama, imam itu sama-sama menghadap makmum. Coba jenengan lihat orang yang tidak zikir setelah sholat, berpaling imamnya itu, cuman tidak zikir, artinya mereka makmum masing-masing. Kalau yang anggaplah yang lebih rapi lagi, imam berpaling, kemudian imam memimpin zikir mereka dan sekaligus doa mereka. Kalau mamanya kita ikut yang seperti itu, yang tidak zikir bersama-sama, setelah salam langsung turun. Tidak dikoordinir doa. Tidak apa-apa ya kita ikut yang seperti itu, ikut yang berzikir bersama-sama, kemudian doa. Doa itu bersama-sama lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Apalagi yang berdoa sampai 40 orang. Makanya kalau doa sendiri-sendiri itu kurang, karena kekuatan kita terbatas. Kalau gotong royong kekuatan kita maksimal, itu sama dengan itu. Jadi doa bersama-sama itu sama dengan gotong royong. Ya. Apakah boleh kita menambahkan sholat sunnah itu sampai kunut Kunut yang boleh bukan kunut subuh, karena kunut ada 2, ada kunut subuh
kunut witir setelah malam 16 ada kunut nazilah. Itu tidak apa-apa di duha ditambah kunut, tapi bukan kunut subuh, tapi kunut nazilah. Ada musibah umpamanya, ada penyakit merajalela, sampai tidak apa-apa pada salat duha, pada saat zuhur, pada salat jumatan, kunut. Itu namanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu adalah kunut yang dilaksanakan untuk tolak bala karena banyak musibah berdatangan. Itu namanya kunut nazilah. Tidak apa-apa. Kalau memang ada musibah lah, ada musibah yang sifatnya melibatkan banyak orang khususnya seperti masa corona itu, kunut nazilah tidak apa-apa. Atau termasuk seperti peperangan di Palestina, itu tidak apa-apa muslimin mengadakan kunut nazilah karena mereka musibah mereka. Jadi kunut nazilah itu diantaranya adalah mendoakan mereka agar musibah yang datang kepada mereka itu cepat diberhentikan oleh Allah sampai cepat usai. Itu kunut nazilah. Kunut subuh dan witir sama. Kunut subuh seperti tadi atau Ramadan pada saat sholat witir sama dengan subuh itu. Mungkin cukup. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana fa'alna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.